Persebaya terhambat kemajuan, manajemen dinilai kurang berani berubah. Supporter Persija Jakarta hadir di GBT, Persebaya Surabaya kena denda Rp25 juta. Eduardo Perez optimis Persebaya bisa fokus hadapi Persik Kediri tanpa gangguan kartu. Prediksi Super League Persik Kediri versus Persebaya Surabaya 7 November 2025. Laga panas Persebaya Surabaya versus Persik Kediri, Coach Eduardo Perez ungkap taktik khusus. Kurang berani merombak total jajaran manajemen. Persebaya Surabaya saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan performa tim. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya keberanian manajemen untuk melakukan perubahan total dalam jajaran tim. Manajemen Persebaya dianggap terlalu berhati-hati dalam membuat keputusan, sehingga tim tidak dapat berkembang dengan maksimal. Beberapa pengamat sepak bola menilai bahwa Persebaya perlu melakukan perubahan besar-besaran dalam jajaran manajemen untuk meningkatkan performa tim. Kekurangan ini membuat Persebaya kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim lain di kompetisi. Manajemen perlu mempertimbangkan untuk melakukan perubahan signifikan dalam tim untuk meningkatkan hasil. Kita berharap Persebaya dapat segera menemukan solusi untuk meningkatkan performa tim. Semoga perubahan dapat segera dilakukan dan membawa hasil yang positif. Menurut dulur semua, perlukah jajaran manajemen melakukan perombakan secara total? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Persebaya kena denda Rp25 juta. Klub Persebaya Surabaya dijatuhi sanksi denda sebesar Rp25 juta oleh Komite Disiplin PSSI. Hukuman tersebut diberikan karena panitia pelaksana panpel pertandingan dianggap gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo alias GBT pada laga Persebaya versus Persija Jakarta Sabtu 18 Oktober 2025. Keputusan itu tertuang dalam hasil sidang Komdis PSSI yang digelar pada 23 Oktober 2025. Dalam putusan tersebut, Komdis menilai bahwa panpel Persebaya tidak mampu mencegah masuknya supporter tim tamu, padahal aturan kompetisi melarang hal tersebut. Putusan terhadap kedua klub itu diumumkan secara bersamaan melalui dokumen resmi hasil sidang Komdis pada 23 Oktober 2025. Saat ini, Persebaya Surabaya menempati posisi ke-9 klasemen sementara dengan torehan 14 poin. Tim berjuluk Bajul Ijo tengah berupaya memperbaiki performa agar bisa kembali naik ke papan atas klasemen. Akhirnya Persebaya main tanpa gangguan kartu. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, mengungkapkan rasa syukurnya setelah timnya berhasil melewati pertandingan sebelumnya tanpa ada pemain yang terkena akumulasi kartu. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi skuad Bajul Ijo dalam mempersiapkan laga melawan Persik Kediri pada malam ini, Jumat 7 November 2025 di Stadion Gelora Joko Samudra Gresik. Ini menandakan bahwa Persebaya akan memasuki pertandingan mendatang dengan skuad lengkap dan tidak terhambat oleh akumulasi kartu. Namun, Edu juga mengingatkan bahwa situasi seperti ini bisa saja berubah. Pemain yang terkena akumulasi bisa menyulitkan tim dalam pertandingan selanjutnya. Salah satu contoh adalah Leo Lelis yang masih harus absen akibat akumulasi kartu saat pertandingan melawan PSBS Biak. Prediksi pertandingan Persik versus Persebaya. Persik Kediri menjamu Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-12 BRI Super League di Stadion Gelora Joko Samudro, Jumat 7 November 2025. Laga Persik versus Persebaya akan dimainkan mulai pukul 19.00 malam waktu Indonesia Barat. Siaran langsung di Indosiar dan video. Persik tidak bisa memainkan laga kandang di Stadion Brawijaya. Laga ini juga tidak bisa dihadiri penonton secara penuh. Kondisi ini tentu merugikan bagi Macan Putih yang gagal meraih kemenangan pada 3 laga terakhir di BRI Super League. Bagi Persebaya, laga ini akan jadi ujian setelah pada pekan ke-11 menang atas Persis Solo. Performa Bajul Ijo masih jauh dari kata konsisten. Jika ingin meraih poin penuh, Persebaya harus memperbaiki lini pertahanan yang sudah kebobolan 9 kali. Musim lalu, pertemuan Persik dan Persebaya selalu berlangsung seru dan diwarnai banyak gol.
Persik kalah dengan skor 1-4 di markas Persebaya. Sementara ketika menjadi tuan rumah, Macan Putih mendapat 1 poin usai bermain imbang 3-3. Taktik khusus dari Perez hadapi Persik Kediri. Eduardo mengakui gaya bermain Persebaya yang agresif dan penuh energi sering disalahartikan. Namun ia menegaskan bahwa intensitas tinggi bukan sinonim dari permainan kasar. Ia mengingatkan anak asuhnya agar tetap fokus pada strategi dan mengontrol emosi di tengah tekanan pertandingan. Bagi Perez, 1 kartu kuning yang tidak perlu bisa mengubah seluruh ritme permainan. Meski waktu persiapan relatif singkat, Eduardo memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Dikabarkan, susunan pemain inti Perez masih menutup rapat formasi yang akan diturunkan. Keputusan final katanya baru akan diambil beberapa jam sebelum kick-off. Akankah strategi khusus dari Eduardo Perez mampu membawa Persebaya Surabaya meraih kemenangan? Patut dinantikan pertandingannya nanti malam. Desakan bonek kembalikan Aji Santoso. Bonek, pendukung setia Persebaya Surabaya, kembali menyurahkan keinginan mereka untuk melihat Aji Santoso kembali menjadi pelatih tim kebanggaan mereka. Desakan ini muncul setelah Persebaya mengalami beberapa hasil kurang memuaskan di bawah pelatih saat ini, Eduardo Perez Moran. Aji Santoso yang pernah membawa Persebaya meraih kesuksesan di beberapa musim lalu dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan tim. Bonek percaya bahwa Aji Santoso memiliki pengalaman dan kemampuan untuk membawa Persebaya keluar dari keterpurukan, apalagi dengan skuad yang dimiliki saat ini. Desakan ini semakin kuat setelah Persebaya mengalami beberapa kekalahan beruntun di kompetisi terbaru. Bonek berharap manajemen Persebaya dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan Aji Santoso sebagai pelatih tim. Aji Santoso sendiri belum memberikan komentar terkait desakan ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ia masih memiliki tempat spesial di hati para bonek. Berikan tanggapan kalian dulur bonek, layakkah Aji Santoso kembali melatih Persebaya Surabaya menggantikan Eduardo Perez? Tulis jawaban di kolom komentar. Persebaya dapatkan apes jelang hadapi Persik. Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan pahit jelang laga penting kontra Persik Kediri. Apesnya, bek andalan Leo Lelis dipastikan absen lebih lama setelah Komite Disiplin atau Komdis PSSI menjatuhkan hukuman tambahan atas pelanggaran keras yang terjadi saat Persebaya bertemu PSBS Biak pada 24 Oktober 2025. Dalam keputusan resmi Komdis tertanggal 30 Oktober 2025, Lelis dinyatakan melakukan pelanggaran serius berupa tackle keras yang langsung berbuah kartu merah di pertandingan tersebut. Ia dijatuhi sanksi tambahan berupa larangan tampil dalam 2 laga, serta denda sebesar 10 juta rupiah, sehingga Persebaya harus mencari opsi lain di lini pertahanan pada laga-laga berikutnya. Absennya Lelis datang di momen krusial ketika Persebaya sedang berupaya menjaga tren kemenangan. Tim Green Force baru saja meraih kemenangan penting 2-1 atas Persis Solo setelah 3 pertandingan sebelumnya gagal meraih kemenangan. Wajib waspadai 5 pemain Persik Kediri. Persebaya Surabaya wajib waspada dengan 5 pemain top Persik Kediri yang siap menyulitkan Bajul Ijo. Laga ini tidak hanya tentang berburu 3 poin, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik kepada pelatih Eduardo Perez yang masih berada dalam sorotan. Meski menang di pertandingan sebelumnya, performa Persebaya Surabaya masih belum sepenuhnya meyakinkan. Eduardo Perez mengakui timnya sempat tertekan dan harus berjuang keras di lapangan. Kini, Persebaya Surabaya duduk di peringkat ke-9 dengan 14 poin. Ujian berikutnya datang dari Persik Kediri, tim dengan struktur permainan solid dan beberapa pemain yang sedang dalam performa impresif. Laga Persebaya Surabaya versus Persik ini pada dasarnya adalah pertempuran lini tengah. Persik memiliki 4 gelandang tinggi yang kuat secara kolektif dan disiplin dalam menjaga tempo permainan.